Selamat malam pemirsa, perayaan Imlek tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena dirayakan di tengah pandemi. Umat hanya boleh masuk ke wihara sebanyak 25% dari kapasitas wihara. Informasi selengkapnya akan hadir dalam Ainus Malam bersama saya Arlista Hadi. Kita ke informasi pertama pemirsa, satu keluarga yang mengendarai minibus tertabrak kereta api di Blitar, Jawa Timur. Satu korban tewas, sementara 3 korban lainnya terluka. Ratusan kendaraan berplat nomor ganjil terjaring penerapan ganjil genap di Kota Bogor, Jawa Barat. Razia dilakukan di pintu masuk Kota Bogor guna memastikan pengendara dari luar kota menaati aturan ganjil genap. Arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ramai lancar, tidak ada kepadatan pada libur panjang Imlek tahun ini. Untuk mengetahui kondisi lalu lintas terkini di kawasan Puncak, Jawa Barat, sudah ada rekan kami Mahathir Muhammad. Ya Mahathir, apakah terjadi kemacetan di ruas jalan menuju? Arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek terpantau lancar pada Jumat malam. Kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pribadi dan truk kontainer. Dan seperti apa kondisi lalu lintas terkini di tol Cikampek kilometer 19 sudah ada rekan kami Lineke Utsiki. Lineke, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuh wanita yang jasadnya disembunyikan di 32 kg narkotika jenis ganja gagal diedarkan di Padang, Sumatera Barat setelah polisi menangkap 3 tersangka di 2 lokasi berbeda. 3 tersangka pengedar narkoba lintas Sumatera itu telah masuk daftar buruan polisi. Tim Resmo Polrestabes Semarang menangkap pembunuh wanita yang jasadnya disembunyikan di salah satu hotel Semarang. Pelaku ditangkap di persembunyiannya di Wonosobo, Jawa Tengah. Identitas mayat yang terkubur separuh badan di Kabupaten Malang, Jawa Timur telah diketahui polisi. Jenazah korban pembunuhan merupakan pemilik warung makan yang tak jauh dari lokasi penemuan mayat. Polisi tetapkan ayah penyiksa anak kandung yang masih berusia 4 bulan sebagai tersangka. Sang bayi kini dirawat di Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrani, Kota Samarinda dengan luka memar di sekujur tubuhnya. Pelaku juga menyiksa istrinya yang masih berusia 16 tahun. 47 desa di 6 kecamatan di Pati, Jawa Tengah terendam banjir lebih dari warga Kota Bandung dikagetkan oleh suara gemuruh dari langit pada hari Kamis siang. BMKG Bandung belum dapat memastikan sumber suara gemuruh tersebut. Beralih ke informasi banjir, pemirsa. Banjir menggenangi 47 desa di 6 kecamatan di Pati, Jawa Tengah dengan ketinggian air mencapai 130 cm. Namun sebagian warga menolak mengungsi lantaran harus menjaga hewan ternak dan barang berharga milik mereka. Ke informasi lain pemirsa, guru honorer SDN 169 Desa Sadar, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dipecat karena mengunggah gajinya ke media sosial. Unggahan yang dimaksudkan sebagai bentuk terima kasih ternyata. Sementara itu pemirsa, Wakil Sekjen PB PGRI Dudung Abdul Qodir menyayangkan mengenai pemecatan guru honorer di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Namun pihaknya mengklaim telah mengundang guru honorer dan pihak kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Beralih ke informasi Imlek pemirsa, perayaan Imlek di kawasan Petak 9 Glodok, Jakarta Barat tetap mengacu pada protokol kesehatan. Umat hanya boleh masuk ke wihara sebanyak 25% dari kapasitas wihara. Bupati Ponorogo, Jawa Timur dilaporkan aktivis LSM 45. Bupati Ponorogo, Jawa Timur dilaporkan aktivis LSM 45 Ponorogo karena diduga melanggar protokol kesehatan. Bupati Ponorogo diduga telah menyebabkan kerumunan dalam acara peresmian Pasar Legi Ponorogo 9 Februari lalu. Sementara itu pemirsa, layanan Ginos di stasiun Pasar Senen nampak sepi di malam hari. Lebih banyak penumpang kereta yang berangkat saat siang dan memilih Ginos sebagai alternatif selain rapid antigen. Petugas gabungan Satgas COVID-19 mengalihkan ratusan kendaraan yang akan menuju kawasan wisata Puncak Bogor. Pengalihan dilakukan bagi pengendara yang tidak mengantongi hasil rapid test antigen. Pemirsa, kami akan menghadirkan informasi menarik lainnya di Ainus Malam usai jeda berikut. Kembali di Ainus Malam, pemirsa, rombongan motor gede atau moge terpantau lolos dari aturan ganjil genap di Bogor, Jawa Barat. Bahkan rombongan itu juga lolos dari operasi pemeriksaan surat hasil antigen di Simpang Gadok Puncak.
Pemirsa, kerasnya kehidupan ibu kota tidak menyurutkan niat anak-anak yang tinggal di kolong tol Petak Seng, Jakarta Barat untuk terus belajar menggapai cita-cita. Memotivasi semangat anak-anak ini, MNC Peduli kembali datang untuk berbagi, bermain, dan belajar bersama. Informasi lainnya pemirsa, satu keluarga yang mengendarai minibus tertabrak kereta api di Blitar, Jawa Timur. Satu korban tewas sementara 3 korban lainnya terluka. Polisi tetapkan ayah penyiksa anak kandung yang masih berusia 4 bulan sebagai tersangka. Sang bayi kini dirawat di Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrani, Kota Samarinda dengan luka memar di sekujur tubuhnya. Pelaku juga menyiksa istrinya yang masih berusia 16 tahun. Bayern Munchen meraih gelar Piala Dunia antar klub 2020 usai Bayern Munchen meraih gelar Piala Dunia antar klub 2020 usai mengalahkan klub asal Meksiko, Tigres. Gelar ini melengkapi catatan impresif Bayern Munchen sepanjang musim kompetisi 2019-2020. Beralih ke Piala FA pemirsa, Chelsea melaju ke babak perempat final usai menyingkirkan Barnsley. Sementara pada laga lainnya, 2 gol Soton ke gawang Wolverhampton Wanderers memastikan Southampton lolos ke babak 8 besar. Beralih ke laga basket NBA pemirsa, Miami Heat perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Dalam laga melawan Houston Rockets, Heat tampil solid dan menang 101-94. Kecelakaan hingga 100 kendaraan terjadi di jalan antara negara bagian Texas, Amerika Serikat. 5 tewas dan 36 orang lainnya terluka. Sebuah pesawat tergelincir sebelum lepas landas di Bandara Internasional Pittsburgh, Amerika Serikat. Tidak ada korban jiwa dalam. Sementara di Arab Saudi pemirsa, fenomena langka terjadi di wilayah Abha yang diselimuti salju. Jalan dan pegunungan tertutup salju serta disertai dengan angin dingin. Menyambut Tahun Baru Cina 2572, ritual tahunan di kuil Wong Tai Sin, Hong Kong dibatalkan terkait pandemi corona. Umat yang akan berdoa di kuil yang sudah berusia 99 tahun ini juga dibatasi. Mengantisipasi rentannya pemalsuan tanda bukti vaksinasi COVID-19 di Amerika Serikat, sejumlah pihak mengusulkan pengembangan aplikasi ponsel untuk identifikasi elektronik skala global. Gagasan ini mengacu pada kartu kuning WHO yang berisi riwayat vaksinasi seseorang agar bisa masuk ke negara-negara tertentu. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Saya Arlisa Hadi dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.